Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini Pak Mahfud MD ikut turun tangan ya, membongkar dosa lama para purnawirawan TNI. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu nih Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan mendapatkan hasil yang baik. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Sebagian orang memperkarakan keputusan Mahkamah Konstitusi soal pencalonan Mas Wapres Gibran ketika itu. Tapi kemudian itu hanya riak-riak demokrasi karena pemilu kemudian terus berjalan dan semuanya konstitusional, demokratis. Hasil pemilu juga menunjukkan bahwa pemenangnya adalah pasangan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, karena pemilu sudah dilaksanakan secara demokratis dan hasil pemenangnya adalah pasangan yang sekarang memerintah, maka semua problem itu dianggap selesai. Tetapi secara kebatinan, secara moral, tentu saja masih ada kelompok yang kecewa, yang marah, yang mungkin putus asa. Saya kira itu semua wajar. Dalam konteks itu tidak ada masalah. Karena setiap orang pasti akan punya persepsi, pandangan, dan pilihan yang tertentu. Nah, itu kita hargai. Nah, yang menjadi persoalan hari ini, dan bagi saya ini menjadi concern yang serius, munculnya kekuatan-kekuatan yang ingin secara sistematis melakukan gerakan-gerakan yang mau meruntuhkan rejim yang sudah dipilih secara demokratis melalui pemilu. Nah, siapa mereka? Sebetulnya saya sudah katakan juga di publik bahwa ada beberapa kelompok yang tidak akan pernah bisa bahagia dengan keberadaan Pak Jokowi dan keluarganya. Ya. Dan dalam konteks ini adalah Wapres Gibran Rakabuming sebagai putra bung sulung beliau. Pertama adalah mereka yang menganut paham ideologi kanan, ya. Kelompok-kelompok populis sayap kanan ini merasa kebijakan Presiden Jokowi dulu sangat merugikan pergerakan kelompok mereka. Melalui keputusan pemerintah ketika itu, pembubaran ormas, 2 ormas ya, itu dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan negara terhadap kelompok sayap kanan ini. Ya. Tentu saja hal itu tidak bisa dibenarkan kalau kita melihat dari perspektif kepentingan negara. Karena ketika itu memang kebangkitan ideologi sayap kanan itu ancaman yang serius. Ya. Dan sampai hari ini ancaman serius terhadap ideologi negara Pancasila dan juga terhadap keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Tetapi lepas dari semua itu, kelompok ini pasti punya dendam. Lalu ada kelompok berikut yang memang secara politik dan ekonomi dirugikan. Mereka kehilangan ladang yang mereka sudah garap lama ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Lalu ada kelompok juga yang merasa dikerdilkan secara politik ketika Pak Jokowi memerintah. Ada kelompok ketiga, yaitu mereka yang mungkin tidak akan pernah bisa menerima hasil pemilu. Nah, kelompok seperti ini saya kira perlahan-lahan juga akan dengan sendirinya menerima kenyataan itu. Tetapi secara emosional kita bisa, mereka hari ini masih marah itu wajar menurut saya. Tapi kelompok ini kan bukan kelompok yang berbahaya. Mereka hanya kecewa kenapa pemilu memenangkan pasangan ini dan mereka kalah. Itu aja wajar. Yang menjadi pertanyaan banyak orang hari ini tuh kan, kenapa gerakan-gerakan jalanan kemudian direspons sebegitu serius oleh negara, dan apakah demokrasi memang harus seperti itu cara kerjanya? Nah, saya tegaskan sebagai seorang akademisi ilmu politik bahwa demokrasi dia harus berbasis kepada yang namanya rule of the game. Dia harus berbasis pada konstitusi sebagai dasar, landasan dari seluruh rule of the game dalam pelaksanaan demokrasi. Nah, maka kalau sebuah pemerintahan demokratis dipengaruhi atau digerakkan oleh kekuatan-kekuatan non-institusional, kekuatan-kekuatan jalanan, berarti kita keliru di dalam memahami bagaimana demokrasi ini dijalankan.
sebelum semua ini terjadi, kita masih ingat ada kelompok yang mengusung gerakan Indonesia Gelap. Indonesia Gelap bisa saja dilihat secara positif sebagai upaya untuk memberi alarm kepada pemerintah bahwa kompleksitas atau spektra ancaman yang akan dihadapi oleh bangsa ini ke depan di segala gatra, terutama ekonomi sebagai implikasi perang dagang Amerika-China misalnya, itu akan menjadi tantangan yang sangat serius bagi Indonesia, maka pemerintah harus bekerja keras. Tetapi gerakan ini ternyata sangat politis, sehingga kita tidak bisa membaca secara positif. Gerakan ini kita anggap berupaya untuk membangun pesimisme terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka ketika muncul gerakan Indonesia Cerah, ini satu gerakan tandingan yang sangat dibutuhkan. Tetapi rentetannya adalah bahwa setelah gerakan Indonesia Gelap, muncul tuntutan-tuntutan jalanan seakan-akan mereka benar dan memaksakan keyakinan orang bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah ijazah yang palsu. Ini tidak masuk akal. Saya kira mereka juga sadar itu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Tetapi kenapa isu ini terus dimainkan? Saya tidak percaya dengan kebetulan. Saya tidak percaya dengan sesuatu yang ya kebetulan, koinsiden. Saya percaya bahwa banyak hal itu didesain. Maka sangat mungkin orang-orang yang datang ke UGM dan kemudian menggeruduk rumah Pak Jokowi, yang ternyata nggak berhasil itu. yes, kemungkinan besar mereka hanyalah pion-pion di dalam percaturan politik yang rumit ini. Siapa mastermind di balik ini, itu tidak akan pernah bisa kita ungkap secara terbuka, karena meskipun kita tahu, karena itu adalah sudah ranah hukum. Nah, menariknya bahwa setelah... Apakah aktor itu, Bung, musuh dalam selimut Kak kira-kira? Nah inilah. Secara kategori. Saya lebih sekarang tertarik pada gerakan membangun optimisme untuk Indonesia. Artinya, seperti apapun gelapnya isi kepala dan juga ruang diskusi pada kelompok tertentu di tataran kekuasaan, kita masih percaya bahwa Indonesia akan tetap cerah ke depan. Kita harus jalan. Jadi saya tidak bisa menjawab itu, Bung. Saya hanya bisa mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Yang pasti, luar atau dalam, itu tetap pemain. Nah, karena itu adalah pemain, ya maka perlu dianalisis, diidentifikasi itu, diprofile itu, dikaji. Karena kalau kita mau bicara soal menyembuhkan penyakit, kan kita mesti melakukan diagnosa. Betul. Apa bakterinya, virusnya, dan segala macam. Nah, demokrasi kita ini sudah mengalami kemajuan. Kita sudah melewati berbagai macam kerumitan di dalam proses elektoral dan sebagainya. Dan sekarang kita berhadapan dengan situasi dinamika tantangan ekonomi yang serius, sosial, politik. Tiba-tiba muncul gerakan-gerakan yang menuntut ijazah Pak Jokowi, kemudian mendesak pencopotan Wapres Gibran. Kan masyarakat mayoritas juga sadar itu. Oh, ini hanya permainan kekuasaan. Oh, ini hanya ada sekelompok orang ingin mengail di balong yang keruh gitulah. Ada segelintir orang yang memang haus dengan kekuasaan atau memang tidak akan pernah ikhlas negara ini diatur oleh keluarga Pak Jokowi. Nah, apa dasar kesentimen mereka? Ya, saya kira banyak orang paham itu. Ya, cuman sekali lagi itu akan masuk ke ranah hukum kalau kita bisa ungkap semua. Yang pasti menurut saya, karena ini gerakan politik, masyarakat tidak akan pernah membaca itu secara lurus, harafiah. Mereka tahu bahwa ini permainan pasti akan diselesaikan dengan gampang lah. Dan mereka juga percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan dipengaruhi oleh gerakan macam ini. Nah, menariknya kemarin hasil survei dari Rumah Survei Indonesia menunjukkan ternyata memang mayoritas publik masih menganggap Mas Wapres Gibran itu punya prestasi besar. Dan prestasi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini mendekati 80%. Artinya kan trust dari publik itu masih bertahan pada range yang positif. Nah, dengan demikian, kalau kita membaca gerakan jalanan macam ini, kita akhirnya sadar, oh ini ada kelompok-kelompok yang mungkin
punya keresahan itu baik, keresahan tentang kehidupan berbangsa negara. Tetapi kalau keresahan itu dibalut dengan ambisi, itu kan akan menjadi penyakit itu. Nah, makanya semua harus kembali kepada konstitusi. Saya kemarin sangat berharap seorang juru bicara presiden misalnya mengatakan dengan tegas bahwa Indonesia menganut demokrasi konstitusional, maka segala perkara harus ditangani berdasarkan konstitusi. Dan sejauh ini pasal 7A di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak satu pun ketentuan pemakzulan yang memenuhi syarat untuk memakzulkan presiden ataupun wakil presiden. Jadi tidak ada angin, tiba-tiba badai, kan begitu. Apa sih salahnya Mas Wapres? Kan pertanyaan orang begitu. Iya. Kalau ada yang kecewa dengan proses pilpres, kan simple, nggak usah milih pada saat pilpres. Betul. Dan terbukti kan, beliau menang tidak 100% juga. Ada sekian persen yang tidak memilih beliau. Betul. Berarti mereka yang tidak menyetujui, dan demokrasi punya mekanisme begitu. Nah, kalau orang memperkarakan hari ini Mas Gibran, itu artinya mereka memperkarakan Pak Prabowo. Pak Prabowo tentu saja sadar itu, bahwa ketika orang ingin mencopot Wapres, mereka sebetulnya mau mengatakan copot presidennya. Kan itu aja sebetulnya. Karena ini divi tunggal. Ini yang nggak dibaca publik. Itu yang publik nggak baca. Betul. Ini kan divi tunggal. Divi tunggal artinya tidak bisa dipisah. Betul. Dipilih sebagai paket di dalam pilpres. Kan di dalam ketentuan undang-undang pemilu kita kan tidak mungkin mencalonkan presiden tanpa wakil. Betul. Atau mencalonkan wakil tanpa presiden. Itu satu paket. Nah, kalau hari ini orang mendesak Wapresnya dicopot, ini kan bukan bicara soal ban mobil bisa ditukar ganti oleh ban reserve, ya kan? Ini bicara soal tata negara. Konstitusi tidak punya ketentuan yang bisa menjamin gerakan macam itu bisa dibenarkan. Memang ada banyak pakar-pakaran atau yang saya bilang pseudo intellectuals, akademisi pseudo itu yang berupaya untuk melakukan justifikasi bahwa ada langkah-langkah yang konstitusional untuk memakzulkan wakil presiden. Tapi itu kan karangan dia aja. Ya. Teori yang dia bangun sendiri untuk membenarkan pilihan politiknya. Tapi bukan teori hukum tata negara yang. Oke, jadi videonya gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.